Aku takut minum obat. Mm-mm. Aku beli tuh dari online 5 HTP kan serotonin aja dok, boleh nggak? Kalau saya tanya gitu saya bilang ya boleh-boleh aja, tapi nggak efektif. Dokter Emil nggak cocok, orang pinter ini. Banyak, banyak yang seperti itu kalau baru awal pengobatan. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Bingung juga loh dok, kadang-kadang kalau sakit mah tapi nggak sembuh-sembuh. Udah diminumin obat mah, tapi selalu kambuh. Pertama minum enak, terus kok begitu lagi. Nah, saya baca-baca, katanya jangan-jangan bukan butuh ke dokter penyakit dalam, tapi mungkin butuh juga support dari psikiater. Betul ya? Iya benar-benar. Ada apa sebetulnya ini dengan kayak begitu ini? Karena ada yang namanya gangguan psikosomatik. Oh, Jadi gangguan psikosomatik itu artinya gangguan di tubuh itu soma ya bahasa latinnya, yang mana dipengaruhi oleh psikis. Psikis itu psiko ya, dari bahasa latinnya psiko. Jadi psikosomatik adalah keluhan di tubuh yang sebenarnya disebabkan oleh gangguan psikis. Bisa berupa kecemasan atau bisa berupa kalau kita lagi depresi ya, yang mana membuat kita menjadi tidak nyaman di tubuhnya. Keluhan psikosomatik ada banyak banget, mulai dari keluhan di lambung, ada juga keluhan di jantung. ngerasa kayak dada berdebar, tangan keringet dingin, sesak nafas, rasa seperti mau pingsan. Pada beberapa orang juga ada yang telinga berdenging, sakit kepala, migrain, vertigo, ya, terus fibromialgia, badannya kerasa capek-capek, ototnya sakit semua, tapi nggak bisa tahu penyebabnya apa. Jadi udah pergi ke dokter jantung atau ke dokter internis atau ke dokter paru, ke dokter saraf, tapi nggak ketemu sakitnya apa. Nah, Karena hati-hati. cek labnya baik semua Baik gitu semua, ya. atau ke dokter THT kalau telinga berdenging, tapi nggak ketemu sakitnya apa. Dikasih obat juga nggak membaik. Nah, hati-hati. Kalau ternyata memang ada keluhan overthinking, gampang cemas, gampang khawatir. Jadi kalau mau tidur itu pikirannya kayak muter, terus nggak bisa berhenti, mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, ya. Kemudian mungkin ada sulit tidur atau kayak terbangun di antara tidur. Jadi udah tidur terus terbangun atau sulit memulai tidur, hati-hati. Bisa jadi Anda mengalami keluhan psikosomatik sebenarnya. Ya sulit tidurnya soalnya mahnya nggak enak. Nah, sebenarnya itu kayak lingkaran setan. Mana yang duluan nggak jelas Ya, ya. ini kita ya. nggak tahu karena secara teori kita tuh memiliki hormon bahagia yang mana namanya adalah serotonin. Dan serotonin itu 70% produksinya di lambung. Oh, artinya kalau lambungnya terganggu, produksinya terganggu gitu. Yes, produksi serotoninnya juga akan terganggu. oke. Sebaliknya kalau produksi serotonin terganggu, asam lambungnya juga akan naik. Jadi mungkin Anda selama ini minum obat dari dokter internis cuma dikasih obat untuk lambungnya doang, untuk nurunin asam lambung supaya asam lambungnya nggak naik. Tapi kok nggak sembuh-sembuh karena serotoninnya belum dinaikin. Cemasnya masih ada, makanya ya nggak tuntas. Tapi kok ada ya orang yang dengan gangguan lambung dikasih obat lambung ya udah selesai. Memang ada, secara teori kan ada gastritis yang memang disebabkan oleh infeksi di lambung, Helicobacter pylori, ya kan? Itu kan memang ada, dikasih antibiotik, mati tuh Helicobacter pylorinya, udah sembuh, selesai mestinya selesai. ya. Ada Oke. juga yang memang problemnya di lambungnya memang bermasalah, tetapi kalau Anda sudah minum obat lambung nggak sembuh-sembuh, kemudian Anda juga ada overthinking, gampang cemas, gampang stres, terus Anda perhatikan ya kalau pas lagi banyak masalah di kerjaan atau lagi mau ujian, mau ulangan, kalau pas lagi stres atau bertengkar sama pasangan atau sama temen, kemudian lambung Anda sering nggak enak, berarti kemungkinan besar lambung Anda psikosomatik. Wih, ini kejadian sehari-hari ya. Lagi tengkar nggak enak-enakan sama suami sama istri, lambungnya nggak enak. betul. Ya ini artinya nggak cukup aja dengan obat penurun asam lambung gitu ya dok ya. Ya, Oke. Ada banyak orang mengkhawatirkan bahwa ketika minum makin banyak obat, dia makin apa ya? Ya dipikirannya nggak bagus gitu banyak obat. Nanti ginjalnya rusak lah, cepat mati lah atau apa. selama dalam pengawasan dokter kok saya rasa harusnya aman ya. Ya namanya obat pasti ada efek samping, jangankan obat. Anda vitamin aja Anda lihat ada efek sampingnya enggak?
Ya pasti ada kalau ada Google. Ya pasti ada. Iya. Jadi Kadang- makanya jangan kebanyakan Google, ya kan. Tetapi selama efek utama lebih besar daripada efek samping, maka ambillah, ya kan. Kan nggak mungkin terus kalau nggak mau ada efek samping terus diapain? Disembuhkan dalam doa? Ya nggak mungkin. Kalau memang disembuhkan dalam doa bisa semua ya, segampang itu, semudah itu ya. Tidak ada fakultas kedokteran. Tidak ya, ada mungkin. fakultas kedokteran, cukup saja berobat ke Gereja Batara Yuda. Oke dok, jadi asam lambung tuh sangat dipicu oleh pemikiran kita ya, pikiran kita ya. Kenapa begitu ya? Jadi kita tuh memiliki namanya brain gut axis, ya, hubungan antara otak dengan lambung, brain gut axis, ya. Teorinya lagi kita itu memiliki 3 otak, ada yang bilang gitu, 3 brains in our body, yaitu otak, jantung, dan juga lambung, karena itu saling berkaitan. Jadi kalau kita stres, asam lambung kita akan meningkat dan sistem saraf simpatis kita juga akan meningkat, tensi kita akan naik, nadi kita juga akan lebih cepat gitu. Jadi asam lambungnya juga akan naik, membuat kita sering mual, kepingin muntah, dada berdebar, tangan keringet dingin, sesak nafas. Ya itu semua karena dipengaruhi oleh stres itu tadi. Ada yang mulai mengatakan gini ya, dia makin stres karena, loh dok saya nggak bisa dengan obat-obat antidepresan kalau memang dia depresi gitu ya, karena itu mengganggu lambung saya makin nggak karuan. Nah ini psikiaternya bingung kalau nggak mau minum obat antidepresan terus bagaimana gitu. Di satu sisi tidak salah. Betul ya dok ya? Ada benernya, karena memang gini ya, obat antidepresan ada beberapa golongan. Dan obat antidepresan itu harusnya tailor made. Tailor made itu artinya antara satu pasien dengan pasien yang lain cocok-cocokan. Oh cocok-cocokan. Maksudnya itu tailor made, tailor itu kan apa? Penatu ya, yang apa buat jahit baju. Baju ukuran baju satu orang dengan orang yang lain pasti berbeda. Obat yang satu Nggak dengan bisa obat yang lain di-copy-paste gitu, nggak bisa ya. di copy paste. Itu pasti berbeda. Oke. Dan secara teori memang obat golongan SSRI atau selective serotonin reuptake inhibitor, satu jenis antidepresan, itu di seminggu pertama penggunaan akan ada efek samping namanya paradoxical side effect. Jadi malah kebalikan dari efek yang diharapkan. Jadi kalau kita berharap minum antidepresan, serotoninnya naik, lambungnya enak, malah seminggu pertama di awal penggunaan malah merasa mual dan dada berdebar. Nah, ini kan orang sebagian akhirnya jadi enggan gitu. Jadi enggan. Untuk berobat kan. Tapi itu yang selalu saya edukasi ke pasien saya, bahwa itu suatu efek samping yang wajar. Paradoxical side effect seminggu pertama, 1-2 minggu pertama. Nanti minggu kedua biasanya sudah adaptasi. Kalau sudah adaptasi, nanti udah nggak kerasa apapun. Pasti akan melalui fase itu ya. Oh ya, biasanya sih pasti melalui paradoxical side effect. Makanya saya jelaskan di awal penggunaan doang. Nanti kalau udah ya udah biasa. Makanya kenapa kok obat antidepresan itu harus rutin minum? Karena ada pasien-pasien yang nakal, hari ini minum, 2 hari kemudian minum, 3 hari kemudian minum, terus ngomong komplain setelah 1 bulan kontrol, dok lambungku kok nggak enak terus ya? Ya iya, karena nggak sampai mencapai kadar fase yang dia stabil dalam darah. Anda baru minum hilang, terus minum lagi, ya munculnya ya side effect-nya doang. Ya soalnya lambungnya nggak enak itu. Iya. Gitu. Tapi tadi dokter Emma mengedukasi bahwa ada sebuah efek paradoksial tadi yang itu berapa lama ya biasanya dok? Sekitar 1-2 minggu. Itu malah nggak enak ya? Memang tambah nggak enak, agak berdebar, mual gitu. Tapi cuma 1-2 minggu pertama. Nanti setelah minggu kedua kadar serotoninnya akan naik, mulai lebih enak lambungnya. Iya, iya. Jangan bilang dokter Emma nggak cocok, orang pinter ini. Banyak yang seperti itu kalau baru awal pengobatan. Makanya saya selalu menghindari itu, saya selalu edukasi ke pasien dan saya selalu start dosis kecil karena saya menghindari efek samping itu. Dan saya selalu ngomong, ini 1-2 minggu pertama nggak enak loh ya. Tapi masih ada, udah diedukasi tuh masih ada aja yang WA. Dok, kok aku mual ya? Lah kan saya bilang pasti 1-2 minggu pertama nggak enak. Oh iya dok, ya lupa. Biasanya gitu. Enak ya ngomongnya ya. Jadi produksi serotonin tuh di lambung ya. 70% di lambung. 70% di lambung. Nah, terus dengan minum obat antidepresan ini kan artinya untuk meningkatkan kadar serotonin juga Iya. ya. Artinya Dia perlu dibantu menghambat, gitu. Atau gimana? SSR ini cara kerjanya dia menghambat pengambilan kembali serotonin.
Jadi serotoninnya dihambat untuk nggak diserap sama tubuh supaya jumlahnya banyak. Karena menurut penelitian kalau kita langsung minum serotonin saja, kan di online banyak jual ya 5-HTP, 5-HT. Nah ini 21A. gimana pendapat Anda? Itu menurut penelitian nggak efektif karena begitu masuk di dalam enzim pencernaan dia diserap udah hancur. Jadi nggak bisa, makanya kenapa dikembangin obat yang menghambat pengambilan kembali serotonin supaya di dalam tubuh jumlah serotonin Anda tetap banyak. Nah kalau itu lebih efektif gitu. Jadi pasien-pasien ada yang bilang, dok aku takut minum obat, aku beli tuh dari online 5-HTP kan serotonin aja dok, boleh nggak? Kalau saya tanya gitu saya bilang ya boleh-boleh aja, tapi nggak efektif gitu. Sama kayak minum kolagen itu loh, kecantikan. Iya. Kan katanya ini minuman mengandung kolagen ya. Anda minum kolagen tapi ternyata di dalam tubuh juga dicerna dan nggak efektif. Iya, nggak efektifnya karena belum ada sebuah uji yang Bukan, klinis terbukti. udah gitu. dihancurin sama enzim pencernaan. Jadi terserapnya udah bukan dalam bentuk serotonin lagi karena dihancurin sama enzim pencernaan. Oh, nah kalau obat enggak gitu. Kalau obat kan enggak, dia kan dia kan cara kerjanya menghambat pengambilan kembali. Kita udah punya serotonin, dihambat sama obat ini supaya enggak diserap serotoninnya supaya jumlahnya banyak. Mekanismenya gitu. Oh, oke. Kalau begitu nggak butuh dong makanan-makanan yang apa ya? Kalau mendukung- Anda makan makanan boleh enggak? Boleh. Makanan apa yang mengandung triptofan? Loh, kenapa kok Iya. triptofan, Dok? Kok bukan serotonin? Karena triptofan itu adalah prekursornya serotonin. Oh, prekursor artinya? Di dalam tubuh dia butuh bahan namanya triptofan untuk membentuk serotonin. Oh, jadi nggak langsung jadinya Nggak gitu langsung ya? jadi. Oke. Tapi kalau ada triptofan sama tubuh akan diolah jadi Serotonin. Oke. Kayak saya mau makan nasi goreng, aku butuh nasi putihnya, gitu ya. Iya. Itu ibaratnya. Oke. Nah, terus makanan-makanan apa yang alami yang mengandung triptofan kalau begitu? Kacang-kacangan, pisang, Oh. asparagus itu juga bagus. Terus karena produksi serotonin itu di lambung, maka kita juga harus mengusahakan agar kondisi lambung kita itu sehat. Contohnya dengan makan probiotik. Oh. Jadi lactobacillus, Gunanya untuk? yogurt, itu kan sehat ya, probiotik kuman yang menyehatkan pencernaan. Nah, kalau pencernaan kita sehat, harapannya serotoninnya juga lebih bagus. Oke. Ada sebagian juga pasien yang begini ya. Ya oke lah, tadi katakan oke, lambungnya bermasalah, ternyata punya selidik psikosomatis. Artinya ada gangguan kecemasan yang menyertai juga sehingga nggak sembuh-sembuh dengan cuman obat lambung gitu ya. Ada yang sebagian sudah mengikuti prosedur, sudah berobat dengan asam lambungnya, juga sudah berobat dengan gangguan kecemasannya. Kemudian bisa nggak itu kambuh? Jadi pengertian sembuh itu sembuh, artinya ya nggak akan kambuh lagi gitu. Tapi satu saat kok kambuh lagi dok, nah ini ada apa? Kalau ditanya kambuh apa enggak, bisa apa enggak, ya semua pasti, namanya kan probabilitas ya pasti ada. Apa sih yang nggak mungkin terjadi di dunia ini? Yeah. Semua mungkin. Jadi kalau Anda tanya ke dokter Anda, mungkin nggak? Ya nggak ada dokter yang berani ngomong nggak mungkin kambuh, itu terlalu sombong. Kita hanya manusia biasa. Kambuhnya dalam waktu dekat soalnya dok, biasanya. Nah, ya itu yang perlu diketahui dulu, kan banyak faktor. Kenapa? Apakah Anda masih ada stres? Ada faktor stres lain. Kemudian yang kedua, kepribadiannya bagaimana? Orang-orang yang kepribadian perfeksionis, dependent, avoidant, itu biasanya gampang stres. Borderline personality disorder juga gampang stres. Kepribadiannya dia bagaimana? Gitu. Jadi harus dilihat banyak faktor. Kemudian obat-obatan teratur enggak? Terus yang keempat ya semua mungkin nggak? Ya mungkin aja karena kita hanya manusia biasa. Ya, Kita sebagai dokter hanya bisa berusaha yang terbaik. kan pengen gitu, kalau bisa ya nggak usah obat lah, lepas Ya obat pasti, gitu. semua. Semua kepingin sehat, artinya Dokternya kan kayak pun gitu. juga kepingin pasien-pasien semua sehat. Tapi di antara misalnya 10 pasien nih, 8 pasien sembuh lepas obat. Ada nggak kemungkinan 1-2 pasien yang kemudian kambuh? Ya pasti ada, namanya kita manusia, kita nggak bisa pukul rata, oh semua kayak mesin, semua pasti 100%, nggak mungkin. Nggak mungkin, karena kita manusia. Kita berhadapan pun, pasien pun juga adalah manusia, dokter pun juga adalah manusia. Kita hanya bisa berusaha yang terbaik, semua itu diserahkan ke Tuhan. Iya. Jadi ya happy lah dengan, kalau memang ada problem, ada sebuah masalah yang harus diselesaikan, ya jangan
buat kayak nggak ada masalah ya harus diselesaikan dahulu gitu karena ya siapa tahu itu malah yang mengganggu asam lambungnya terus menerus gitu ya dok ya. Misal ada hubungan nggak enak sama mertua ya selesaikan lah, kalau nggak bisa ya butuh bantuan dokter Aimee. Sebelumnya kita membahas soal edisi tentang mertua dan menantu ya kan namanya masalah kan nggak bisa lepas ya dok ya dari kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Selama ya kan? kita hidup pasti kita ada masalah. Kalau Anda nggak mau punya masalah, ya itu pasti kalau kita udah mati baru kita nggak ada masalah. Selama kita hidup kita harus siap dengan perubahan yang dinamis. Karena hidup itu sendiri dinamis, tiap hari ada perubahan. Jadi jangan menganggap perubahan itu sebagai suatu hal yang membuat Anda stres. Pandanglah bahwa itu sebagai suatu hal yang biasa, yang mau nggak mau akan kita hadapi. Sehingga belajar untuk acceptance, menerima mana yang bisa diubah, ayo kita ubah. Kalau hal itu nggak bisa diubah, kita belajar untuk ikhlas menerima. Jangan dipikir kalau statis semuanya itu membuat kita aman gitu ya. Kalau yang dinamis tuh dibuat kayak ancaman. Kalau statis terus Anda bisa stres juga loh ya. Baik, Dokter Aimee. Jadi rutin berobat ya bagi penderita lambung yang terus-menerus ya coba dicek apakah itu betul murni penyakit lambung atau ada gangguan cemas yang menyertainya gitu ya. Terima kasih Dokter Aimee untuk pencerahannya. Thank you, makasih. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.